فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin sedikit kita menyinggung masalah akhirnya sebagaimana yang difirmankan Allah. Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan, tidak memberikan kesukaran, kesulitan kepada kita semuanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu memberikan kemudahan. Walaupun kita menyadari puasa ini adalah ibadah spesial, tapi Allah tetap memberikan kemudahan, keringanan bagi kita semuanya. Bagi yang tidak bisa, ada udzur, boleh untuk tidak melaksanakan puasa, tapi harus konsekuensinya menambal, mengqadha terhadap apa yang telah kita lakukan. Seperti kemarin, faman kana minkum maridun aw ala safarin ay raqiban safaru fi iman bi anna bi safarin innahul yawm lam yuftar. Di baik orang itu safarnya itu perjalanan hari tidak mesti atau hari-hari memang kerjaannya senang mengukur jalan, maka tetap tidak terbebas dari melaksanakan puasa. Tetap diwajibkan melaksanakan puasa. Masalah iftarnya ya diatur sendiri, yang penting jangan sampai tidak puasa. Berbahaya karena batas qadha itu 1 tahun. Kalau tahun ini punya hutang, kemudian datang lagi tahun berikutnya, hutangnya belum disaur, sampai kapanpun sama aja bolong terus. Misalkan nih tahun ini punya hutang 1 minggu 7 hari, begitu tahun berikutnya datang lagi Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan izin, tapi hutangnya belum disahur, maka diibaratkan puasa yang kita lakukan di tahun depan itu tidak lengkap, tidak sempurna, karena dipotong 1 minggu, sehingga puasanya tidak cukup satu bulan. Itu masih 1 bulan selamanya begitu. Semakin tidak pernah disaur, ya semakin habis. Nah, utangnya 1 bulan podo epek ya kan. Makanya batasnya itu 1 bulan dikasih waktu 1 tahun. Jangan sampai punya hutang kemudian begitu datang berikutnya hutangnya masih belum disahur, belum lunas. Ya, yang bahayakan kan begitu. Hutang sama Allah lebih digampangkan, hutang kepada manusia. Kalau hutang sama manusia aja berkile, ya kan, apalagi sama Allah, malah dianggap gampang-gampang aja. Sementara asomu liwana ajribi, sementara sudah disampaikan oleh baginda Rasul bahwasanya puasa ini adalah urusan Allah langsung, Makanya jadi keistimewaan bulan puasa, walaupun toh istimewa, Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kemudian boleh hikayat al-Rabb wa ta'ala kullu amal ini. Ada juga di antara keistimewaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hikayah an Rabbi ta'ala, hikayah dari Allah Ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajri bih. Ini anunya hadisnya yang biasa saya sampaikan kemarin, bahwasanya setiap amal Nabi anak Adam itu kita semuanya lahu, untuk dirinya sendiri. Semua amal itu untuk diri kita sendiri.
illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri bih. Maka langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, amalan puasa, ibadah puasa itu yang ngurusi langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi setap-setapnya sudah ngerti belas, Pak. Setap-setap orang ngerti belas. Orang malaikat sudah ngerti, mis ya Allah niku urusan panjenengan wis tidak ikut-ikutan. Para malaikat tidak ikut-ikutan. Makanya spesial, puasa itu spesial. Langsung yang menangani pusat. Tidak ada setapnya. Penilaian saya setapnya. Khusus untuk puasa. Kalau yang lain ini yang ngurusi staf-staf untuk kita sendiri. Wa ila shaum wa innahu wa ana ajri. Kecuali puasa ini adalah untukku dan hanya aku yang mengetahui berapa imbalan yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan puasa. Li'anna shaum sirrun laysa fi amali yushaitu lahu bi khilafi sa'ir ta'ah wa li'annahu sirrun la yarahu ahadun illa Allah ta'ala wa anzala jazaa'u. Dikarenakan memang puasa ini amaliyah yang sir, beda dengan amaliyah yang lain, rahasia, tidak ada yang tahu. Semuanya urusannya yang tahu hanyalah kita, hanyalah yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amal yang lain. Orang haji tahu apa yang orang lain lakukan, kita tahu. Sholat tahu, zakat tahu, kecuali puasa tidak ada yang tahu. Maka puasa itu melatih kejujuran, sportivitas. Kurang 1 menit misalkan, ya Allah minta diskon 1 menit aja, ya tetap nggak jadi, batal puasa ya kan, minta diskon. Kalau belum pas waktunya ya tetap aja tidak bisa. Ya, harus sesuai dengan ketentuannya Allah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam Al-Quran. Dat waktu boleh makan, dat waktu berhenti untuk makan. Nah, tidak bisa molor-molor. Andai kata itu, jadi pendidikan Ramadan itu luar biasa sebenarnya. Pendidikan Ramadan. Jadi Ramadan itu kan bisa dibilang sebagai pendidikan pada kita semuanya. Karena biasa molor-molor, apalagi urusan sholat, terus terang aja kita ini kan sering molor-molor, lebih banyak molornya daripada jujurnya ya. Kalau urusan sholat, kalau urusan kerjaan lebih banyak jujurnya daripada molornya. Luar biasa, kita ini hebat, manusia hebat. Aneh ya. Tapi ya nyata, memang nyata begitu ya. Jadi yang kita rasakan ini begitu kedengaran azan kok males ya. Kenapa ya? Saya begitu jam kerja jam 8, kurang 5 menit terus koyok kehilangan ekornya. Ya itulah luar biasa. Lambat, susah, bingung. Waduh, dari dipotong lagi gajinya, dipecat lagi. Allah kan enak, tidak pernah mecat kita ya kan. Molor 1 jam, 2 jam, bahkan di akhir waktu kurang sancit sudah selesai waktunya. Tapi ya tidak pernah susah, tidak pernah mikir ya. Alhamdulillah. Ruwet. Makanya Ramadan adalah pendidikan bagi kita semuanya, supaya tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah. Wa wailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Yang dalam sholatnya selalu lalai, sholatnya selalu molor-molor, ini akan masuk ke neraka wil. Ya jangan disalahkan malaikat-malaiknya, tinggal mengikuti alur aja, tinggal mengikuti catatannya kita ini, CCTV-nya. Bacanya CCTV tidak beres, catatan tidak beres, ya sudah, mau diapain. Siapa yang memasukkan neraka? Ya kita sendiri, siapa lagi, ya kan?
Yang memasukkan neraka ya kita sendiri, yang memasukkan surga ya kita sendiri, bukan siapa-siapa, Pak. Maka keistimewaan di bulan Ramadan yang melakukan juga kita, yang merasakan nikmatnya juga kita. Kalau itu kita sadari, sebenarnya kalau itu kita sadari, insya Allah akan bisa semangat. Kita ini akan menjadi semangat dikala kita menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu memang ya untuk diri kita sendiri. Tahu sebenarnya tahu, ya. Bukan masalah anda tahunya, tahu. Ya cuma menyadari akan kesadaran inilah yang kita itu sering-sering nggak sadar. Sadar tapi enggak. Jadi menyadarkan kesadaran itulah yang susah kita ini. Bukan berarti kita enggak sadar. Tahu yo tahu. Tahu pasti tahu. Bahwanya kebaikan yang kita lakukan pada akhirnya ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalau itu yang kita lakukan ya insya Allah yes, sama aja lah. Kalau kita ini kalau kerja nanti dapat duit untuk kita, itu semangat ya. Beda Pak, beda. Kerja ora enak duite karo kerja enak duite, beda. Jangan kerja tahlilan ya. Tahlilan masih kok gratis, kita yuk lafaz iki rasa-rasen enggak semangat. Begitu lihat komplit tenan acara gratisan, aduh apot tahlilan di masjid itu tak dengar jadi wong-wong udah nyanyi gak ada suaranya. Begitu tahlilannya takirnya sudah siap semuanya, makanan sudah siap, jangankan gempar ya. Semangat betul, beda banget. Aku juga heran, oh iya memang luar biasa, wajar itu wajar. Tarian di masjid ini dunia itu gak mau kita khusnudun aja ya. Di masjid itu kan tempatnya sudah bagus ya kan, nanti tidak perlu kencang-kencang, nyantai-nyantai, tempatnya bagus penuh dengan malaikat. Kalau di lain masjid di luar sama orang-orang kan banyak hantunya, maka diteriak pihak kuat ya kan, biar hantunya lari. Memang begitulah hawanya. Makanya harusnya selalu begitu, kayak kelas-kelas kita ini memang ibadah harus selalu mengingat, selalu kita ingatkan dari kita sendiri bahwa kita masih mencari nafkah. Itu aja sudah. Ibadah sambil mencari nafkah, artinya ibadah sambil membayangkan pahala, tidak masalah. Bagi orang-orang seperti kita tidak masalah, karena memang tingkatnya tingkat syariah. Kecuali tingkat tasawuf sudah boleh lagi. Makanya puasanya orang awam kayak kita ini ya ikhtisab sudah. Pokoknya masih mengharapkan pahala terus, belum sampai ihsan. Sholat pun juga begitu, belum sampai ihsan. Sebenarnya wis sholat mana ya, pokoknya sholat sesuai dengan aturan, wis ora usah mikirin khusyuk apa ora ditampa kesuwen. Aktif kita angel ya, pas waktu ya wis angel. Kita mikir sing khusyuk sing zaman lakon kangkang. Wis pokoke sholat sesuai dengan aturan, pas waktunya wis luar biasa itu Pak kita ini, sudah luar biasa. Merasa kakean enggak usah kakean persyaratan. Mau bilang khusyuk ya enggak khusyuk juga. Mendingan rasa dipikir, sepenting sholat akhirnya khusyuk sendiri. Nanti khusyuk sambil berjalan. Kita ini hebatnya itu enggak pernah belajar khusyuk, tapi khusyuknya bisa sambil berjalan. Karena sudah kontinu. Karena dengan kontinu sering, akhirnya tidak pernah mikir. Rasa nggak kira-kira Pak? Rasa kan? Itu sudah luar biasa Pak. Jadi karena kebiasaan kita itu beribadah sholat, akhirnya memang refleks.
ya kan? Nah, ngerasa enggak kira-kira? Wah, aku. Jadi posisi khusyuknya orang awam seperti kita ini sudah tidak ngerasa, itu sudah luar biasa. Artinya tidak kebebanan, sudah merasa tidak kebebanan, sudah merasa enak, nyaman, ya kan? Merasa justru malah merasa kehilangan, merasa bertanya-tanya, merasa berat kalau tidak cepat-cepat melakukan, itu sudah kategori khusyuk kita ini. Rasa ngatur hati, alah, malah sentipir gerakannya tuh. Sentipir gerakannya kok orang pikir hati ini bikinnya Allah, ya kan? Makanya yo pola sikile piye kurang piye. Anu kurang piye. Ya mikir apa dhewe. Lah kemplung lagi iki. Ya mending sih nyantai-nyantai aja. Khusus orang mikir nyambung kepada Allah, khususnya mikir polae dhewe. Ganti polae dhewe walah mikir polae wong liya. Lah kok ngono kae. Kok ngono kae. Lah. Rawat wis ngene-ngene. Lah ya salat ya iso ngrasani wong iki masyaallah. Spektakuler kae. Heeh, dhek utik-utik tangane. Heeh, ngono mekek-mekek. Lah nek gak mikir wong apa ngene. Terus karo saking bingung mikir awake dhewe ya wis entek sing dipikir akhirnya mikir wong liya. Salat cek mikir wong liya masyaallah, luar biasa. Ngono ya kusuk. Kusuk dari mana? Las. Makanya kusuk kita begitu aja sudah, pokoknya merasa ringan menjalankan sesuai waktunya dan merasa tidak terbebani. Mantap itu Pak. Jos. Jos. Nomor 1 sudah itu. Nggak usah kakean persyaratan. Kakean malah ora iso nglakoni. Usah sholat itu kudu kusuk, ora kusuk gak ketompo, lakon sama dhewe. Ngono ae jawabane ya kan. Aku ora iso. Iso punya sini iki. Gampang, malaikat ngerti, Pak. Oh iya wis. Langsung di ACC tanda tangan. Oh iya wis, sah. Nah, illa sirrul lahu laisa bihi amalun syaitan. Karena puasa ini adalah amal rahasia. Bihilah fisari ta'ah, berbeda dengan ketaatan ibadah-ibadah yang lain selain daripada puasa. Maka la yarahu ahadun illallah, tidak ada yang tahu siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang melakukannya. Fanzil jazahu, sekaligus nanti itu bangda sama jaza yang menanggung itu langsung Allah, langsung nanti aku yang menanggung pahalanya, bahasanya begitu. Nanti aku yang akan membayarnya, aku yang akan menggajinya. Jadi tidak ada yang tahu. Saking spesialnya. Makanya kalau sudah oleh Allah dibikin spesial, harusnya normalnya kita juga harus menerima dengan lebih daripada spesial. Karena rata-rata kita itu menerima biasa-biasa saja. Memang bahasanya begini. Allah itu datang kepada hamba, diibaratkan datangnya Allah kepada hamba itu berlari. Nah terus kita datang kepada Allah dengan jalan kaki. Cepat mana kira-kira? Berlari dengan jalan kaki cepat mana? Hah? Cepat jalan ya. Lari itu kan lambat. Artinya perhatian Allah itu betul sangat luar biasa kepada kita. Hanya saja manusia itu tidak merasa kalau diperhatikan. Makanya bahasanya Allah itu mendatangi hamba itu sambil berlari. Lah hamba ini mendatangi Allah karena enak ceglak. Ini kurang ajar kan? Ya kurang ajar.
Ya, begitulah manusia itu. Makanya Allah memberikan segala fasilitas yang ada di bulan Ramadan. Maka semuanya tergantung pada kita. Maka sebagaimana kemarin itu, barang siapa yang di awal Ramadan mencariku, ya aku mencarinya. Barang siapa yang mencintaku, ya aku mencintainya. Barang siapa yang mohon ampun baru, ya tak kasih. Kalau enggak, lo ngapain? Gitu kan? Ngapain? Ibarat kita sudah di depan mata kita tuh emas berlian, intan berlian, emas, pokoknya sudah luar biasa. Kemudian kalau di sawah, emas, intan, mari ditinggal. Ya kok pelak orang ya? Di depan kita itu, masya Allah, bulan Ramadan, satu bulan tuh, masya Allah, fasilitas yang super, best of the best, yang terbaik, bukan baik lagi, tapi terbaik, baik dari yang terbaik. Nah, tinggal kita mau nggak ngambil, mau nggak meraihnya. Kalau mau ya betul-betul beruntung, kalau enggak ya mahbun. Orang-orang yang betul cilaka, rugi, cilaka, terlaluan. Maka inilah sebagai keistimewaan bulan puasa, Allah pun menjadikan ini adalah ibadah khusus, ibadah spesial. Maka kita ini harus menerima dengan spesial, jangan dianggap biasa, jangan yakin akan rugi. Waladha ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahu asnahatul wasnahai tayr wa yadiruna biha ala khilafati jannah wa yaqulu lahum khazanul jannah man antum wa yaquluna man min ummati Muhammad alaihi salatu wasallam wa yaqulu lahum wa yaqulu hal ra'aytum hisab wa yaqulu la thumma yaqulu taiban hal ra'aytum surat wa yaqulu la thumma yaqulu thumma wa jannatuhum hadir darajat wa yaqulu indana Allah ta'ala surat bidari dunya idza kana jannata sirran bil akhirah. Ada satu riwayat nanti di hari kiamat ini ada makhluk, ada hamba yang memang hamba ini bisa terbang bagaikan burung, nah, yaji'u karena yang mulki ma yaji'u qaumun lahu asnahatin tayr yatil nabiyya laminatul jannah. Ada satu hamba makhluk Allah yang mana makhluk ini punya sayap bagaikan burung. Kemudian tahu-tahu makhluk itu sudah ada di dalam surga. Jadi menemplok di dinding. Menemplok ya Pak? Nah, wibur. Bur. Menemplok. Ya semono lah. Nek pager sing mencok nek pager dinding ini nah, padha bur teklek. Habis itu security-nya nanya, Pak Security, ada penjaga malaikat kalau security penjaga surga. Di security bagian surga anak buah malaikat sama penjaga surga coba. Anak buah Kang Ridwan. Kang Ridwan kaptennya. Anak buahnya banyak. Biar des nanti bisa jadi anak buahnya Ridwan. Amin. Security-nya tanya, security surga. Bro, siapa kamu? Tanya. Sama security tanya, "Man antum?" Bro, siapa kamu ini? Bayaquluna nahnu min ummati. Tanya, saya ini dari umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tahu-tahu di sini? Mulai penjaganya orang ngerti itu kapan masuknya, lewatnya di mana, sudah pokoknya tahu-tahu sudah ada di dalam. Makanya ditanya, "Fayaqul hal ra'aitum hisab?" Awakmu kok tahu-tahu mlebu terus
melok saringan mana? Melok kumpul-kumpul hisab mana? Tahu pak kau hisab? Tanya, kan rata-rata normalnya siapapun yang masuk ke surga itu melalui hisab. Ini sesuai pengetahuannya security. Security. Tapi ini makhluk ini ditanya begitu banyak ulah, ndak. Apa itu hisab Kang? Sudah ngerti atau hisab-hisab ini? Wah, aku jalur langit kok. Aku urusannya pusat ini. Orang melalui kerece-kerece gitu. Langsung utusan pusat, undangannya spesial. Undangan raja ini. Ditanya hisab, seorang jawab. Nah, enggak, aku kurang ngerti hisab. Sakum sumaya kulu. Sanian. Hal ra'aitu musirat? Tanya yang kedua sama malaikat. Nah, terus sama shiratal mustaqim kurang. Kan normalnya kan lewat shiratal mustaqim. Hisab bareng lewat sirat. Bayakulullah ora. Apa to iku? Jembatan apa? Wis aku sedang lewat ngono-ngono kuwi ya. Wis pokoknya luar biasa, Pak. Wis orang melalui prosedur, ya kan? Kalau mereka prosedur kan Pak Kasmani, ngono kan? RT terus lurah, kecamatan. Ini kan prosedur deh. Sesuai pengetahuan security ngono ndak kasih lembaran sama Pak security, kalau ada uang mau lebu ya ki baru bawa pengantar. Ini ndak pakai pengantar, los jalur langit, undangan khusus VIP. Kalau yang pakai pengantar ekonomi, kelas ekonomi. Ini apa ini kelas VIP. Semuanya lolos sensor, tidak ada sensor dari awal. Wes bagus. Hanya sirat orang ngerti aku apa kuwi sirat ini. Serah melalui sirat-siratan, orang melalui siratan mustaqim. Fayaqulullah ya. Tsumma yaqulu tsumma wajadtu hadhihi darajah. Nah terus kayak apa? Kamu punya keistimewaan, mempunyai begitu derajat yang tinggi tanpa melalui prosedur yang ada. Tahu-tahu nak beduduk, ngopo nak beduduk, tahu-tahu ada di surga tanpa melalui proses yang ada. Fayaquluna, maka dijawab oleh hamba makhluk tadi. Fayaquluna indallah ta'ala sirran fitari dunya adkhulnahu wa adkhulnal jannah sirran fil akhirah. Dikarenakan di dunianya biasa melakukan amaliyah sir. Dikarenakan di dunianya biasa melakukan amaliyah sir, maka masuk ke surga pun juga dengan sir, bi ghairi hisab. Di antaranya puasa ini kan amal sir rahasia. Andai kata sedekah juga sirron maknanya. Jadi rahasia. Semuanya serba rahasia. Amal yo rahasia, sedekah yo rahasia. Supaya semuanya serba rahasia lah. Tidak ada yang tahu. Hanya yang tahu hamba Allah. Hanya Dia dan Allah. Kan kebiasaan di dunia ini melakukan amal-amal sir, amal-amal rahasia, sehingga masuk surganya pun juga dengan rahasia. Ini pokoknya intel gitu ya kan. Intel para intel, insya Allah jenengannya para intel semuanya. Nanti semuanya nggak lewat monono kue. Nggak usah harus jalur langit, ini jangan lagi. Minyak bal, malah enak begitu Bu. Sedekah rasa keluar nih, cuma juga amalia. Pokoknya wis nglakoni yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malah luar biasa, hebat. Jadi kalau sering amal yang manasir, maka nanti juga akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang telah. Makanya semuanya tergantung kita. Kalau mau selamat ya saat ini, kalau mau sekarat ya saat ini, itu aja nggak usah kangelan, Pak. Gampang
ya kan? Nggak usah menunggu nanti, nggak usah ngetenin surga, ya sekarang ini surga, neraka ya sekarang ini neraka. Oh, bisa sesat biani, sesat rampopo. Hakikatnya kan begitu. Jadi penentuan nanti di alam kubur kita mendapatkan azab kubur, nanti di kubur mendapatkan nikmat kubur ya sekarang ini, tidak usah nanti. Nah, sekarang ini loh Pak. Jadi penentuannya sekarang ini sudah. Kalau ingin selamat kubur ya sekarang ini. Sekarang ini loh. Makanya kalau sudah mati tidak bisa. Boro-boro mati sakit aja sudah bingung ya kan. Jadi ngomong saat ini bagi kesehatan alhamdulillah. Masalahnya satu jam, satu jam berikutnya ke depan ini sudah tidak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada yang tahu. Ya seperti saudara kita kemarin yang kecelakaan itu, Pak tentara itu, ya kan? Mana ada yang pernah menyangka habis kerja, ya kan? Habis kerja kan ya happy aja. Nah begitu belok rumah langsung ternyata takdir berkata lain, akhirnya sampai diambil oleh Allah Subhanahu. Ini hanya loro cerita sakit sudah ada sebelumnya. Ya begitu sudah. Maka tidak pernah bisa memprediksi. Jangan pernah mengolor-ngolor waktu, ya kan? Jangan pernah mengolor-ngolor waktu. Enggak. bahaya. Istilah sebenarnya kesempatan itu hanya sekali. Jadi tidak ada kesempatan dua kali, sebenarnya tidak ada. Nah, jadi kesempatan terbaik itu hanya sekali. Kapan? Saat ini. Itu aja sudah sebenarnya. Ya saat ini, bukan saat nanti. Nanti kita sudah tidak tahu lagi. Loh yang kemarin, yang tadi, ya kita sudah nggak bisa mengulangi lagi. Itu sudah ranah Allah. Jadi tidak bisa lewat lagi. Yang tadi tidak bisa kembali kaca, tidak bisa diekspos lagi, tidak bisa juga. Los hilang sudah, los sudah hilang. Yang akan datang kita tidak tahu masalahnya, tidak tahu masih hidupkah nanti, masih sehatkah nanti, nggak tahu kejadiannya. Maka kesempatan terbaik hanya sekali. Kapan? Saat ini. Halo, saat ini. Saat ini. Karena hanya itu yang bisa kita miliki saat ini. Nanti milik Allah sudah. Kemarin ya milik kenangan. Masa depan kita ya saat ini. Karena nanti tidak tahu lagi. Ya saat ini. Makanya semuanya tergantung kita. Bayadiruna. Nah, yang berkiam yajiru qauluhu asnahatin. Nanti mau minum ada tuma yaqulu tanian pada antum syirat. Bayaquluna la enggak ngerti. Tuma yaquluna tuma Dadakul darjah Bayaquluna indallah sirran fitari dunia wa adkhalnal jannah sirran fil akhirah. Di dunianya biasa senang melakukan hal-hal itu yang sir, jadi tidak ditonjol-tonjolkan, tidak disiar-siarkan, tidak riak dan lain sebagainya. Sehingga di akhirat pun cara masuk surganya pun maka juga dengan rahasia. Sampai-sampai security penjaga surga pun tidak ngerti kayak apa proses masuknya, tahu-tahu sudah ada di dalam. Apa yang saat ini kita lakukan bisa memberikan semangat, ya. Semangati diri kita sendiri, gitu ya. Sebab yang paling mandi itu kalau semangati orang lain kita masih balelo. Jadi dipaksakan diri kita sendiri semangat, ayo semangat, ajak diri kita sendiri. Kayak orang edan ben, ayo semangat, ayo. Mulai senggalene bojone, Mas. Males ini, Mas. Orang ya sebenarnya dakwah kan begini kan dakwah ini. Jadi ada perloper
yang di Jawa itu berapa orang atau selalu menunggu videonya perloper di Jawa. Apa perloper itu? Memang ada di Jawa itu mana anu nih. Oh, ya kan ya, kan ya dakwah juga mungkin. Sebenarnya gampang aja kok. Modal kalau tekan dindi ya kan. Itu pahalanya sesuai dengan yang melihat. Kalau nanti yang mendengarkan itu 1 juta misalkan, yo pahalanya 1 juta, wakeh dhewe berarti kan. Ya, semoga apa yang bersama-sama kita laksanakan menjadi penyemangat untuk diri kita sendiri, dengan harapan dengan kita semangat sehingga orang akan ngiri dengan semangat kita. Jadi orang akan ngiri dengan semangat kita, maka termasuk kita mendapatkan pahala daripada irinya orang dengan semangat kita. Semoga selalu bersyukur Allah kita menyelesaikan semakin kesono, semakin akhir, semoga kita sebagai Rasulullah cancut tali wondo. Jangan semakin akhir malah semakin berekeling. Berarti nggak ada sih diturun. Kalau yang ditiru Rasulullah, semakin mau selesai semakin cancut tali wondo. Kalau kita sebaliknya, kalau sudah mau habis Ramadan, yes, Lebaran. Kalau Rasul harusnya kan getun, masya Allah. Harusnya nggih, karena spesial. Intan berlian sudah mau hilang ini. Nah, belum sempat diambil sudah mau hilang. Kapan selesainya kat mamrang ngobrol ya sudah. Ya, demikianlah. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.